Saudara-saudara yang sama dikasihi di dalam nama Tuhan, selamat menjalani hari baru yang Tuhan karuniakan hari ini kepada kita semua. Kita percaya bahwa menjalani kehidupan ini bersama dengan orang lain yang ada di sekitar kita, Allah mau supaya kita selalu terbuka untuk mendengarkan, untuk menyikapi, untuk mempertimbangkan berbagai hal yang kemudian ditawarkan orang-orang yang ada di sekitar kita secara positif untuk keberadaan kehidupan kita. Kita akan membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, kami percaya kehidupan kami hari ini sungguh-sungguh di dalamnya Allah bekerja untuk mendatangkan apa yang terbaik bagi kami. Dan apa yang terbaik itu Tuhan bisa datang dari siapapun, dari peristiwa apapun, dan di dalam semua itu berikan kami hikmat untuk memahami semua bagian-bagian di luar diri kami, untuk hubungan kami lebih dekat kepada Tuhan, memaknai rencana Tuhan secara keseluruhan dalam hidup kami. Kami akan membaca firman-Mu Tuhan, mampukan kami mengertinya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini saudara-saudara dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai ayat 14. Firman Tuhan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekarang tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya serta berkata, "Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku." Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnya lah pesan kepada Raja bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan, Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik daripada sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah dan engkau akan menjadi tahir.'" Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Amin. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarkannya, terlebih melakukannya di sepanjang keberadaan kehidupan kita.
Saudara-saudara, melalui peristiwa Naaman yang pada akhirnya sembuh, seorang kepala pasukan di Aram yang luar biasa, tetapi mempunyai satu penyakit juga, penyakit kusta. Dan oleh karena itu kerinduan Naaman pastinya adalah dia ingin sembuh dari penyakit itu, karena pasti mengganggu sebagai dia sebagai seorang kepala prajurit dan seterusnya. Yang menarik saudara-saudara adalah ketika melalui seorang anak gadis yang bekerja di rumah istri Naaman memberikan saran supaya kemudian Naaman pergi berobat di Israel, karena di sana ada seorang abdi Allah, nabi, yang diyakini oleh anak gadis tersebut dapat menyembuhkan Naaman. Lalu dengan proses bertemu dengan Raja Aram, Naaman kemudian berangkat ke Israel. Dan waktu tiba di sana sebenarnya melalui penolakan Raja Israel dan melalui semua hal yang kemudian ditemui, Naaman pada akhirnya kecewa. Tetapi oleh saran pegawainya sendiri, Naaman mengikuti apa yang dikatakan oleh abdi Allah Elisa untuk membenamkan dirinya, tubuhnya sebanyak 7 kali di Sungai Yordan, dan pada akhirnya dia sembuh. Saudara-saudara, ada satu hal yang menarik dalam bagian itu, karena kesembuhan Naaman pada akhirnya yang berhubungan dengan kuasa Allah itu berangkat dari hal-hal yang paling sederhana. Pertama, saran anak gadis tersebut yang di Aram, berasal dari Israel, bekerja sebagai pembantu di rumah istri Naaman, memberikan saran. Dan sebenarnya saran seperti itu dari seorang anak gadis yang kemudian menjadi hamba tidak mesti didengarkan oleh istri Naaman, apalagi sampai ke Raja Aram pada saat itu. Tapi begitu berkuasanya kuasa Tuhan sehingga hal-hal yang sederhana itu pun dapat menjadi sesuatu yang luar biasa. Lalu kemudian termasuk ketika Naaman sudah menolak untuk melakukan cara-cara yang menurutnya tidak ada gunanya, kembali juga peran seorang pembantu Naaman, pegawainya, yang menyarankan untuk tetap mengikuti apa yang dilakukan atau apa yang dikatakan oleh Elisa, abdi Allah itu. Menariknya di situ saudara-saudara, sehingga marilah kita berpikir bahwa seperti awal mula renungan ini saya mengatakan bahwa di luar diri kita setiap hari Tuhan menyediakan berbagai hal yang sama sekali kita tidak mengerti, sama sekali kita tidak peduli. Karena itu berangkat dari hal-hal sederhana, dari orang-orang sederhana. Tetapi ketika Tuhan menginginkan sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidup kita, Allah bisa memakai hal-hal sederhana atau orang-orang sederhana itu menjadi kebaikan yang kita bisa alami dalam kehidupan kita. Oleh karena itu ke depan mari dengan bijak, dengan penuh hikmat, kita mengakui kuasa Tuhan itu juga ada di sekitar kehidupan kita dan juga ada dalam peristiwa-peristiwa sederhana dalam bagian-bagian hidup orang yang selama ini kita tidak perhitungkan, orang-orang kecil dan orang sederhana yang ketika memberikan saran atau ketika mereka berjumpa dengan kita, kita dapat memahami bahwa ada sesuatu yang Tuhan mau katakan, ada sesuatu yang Tuhan mau lakukan melalui keadaan atau dalam diri orang-orang seperti itu untuk kebaikan kita ke depan. Mari kita dengan rendah hati masuk dalam semua bagian-bagian seperti itu, supaya dengan demikian kita semakin mengerti bahwa Allah sungguh mengasihi kita dengan berbagai cara yang Allah sendiri lakukan dalam hidup kita. Amin. Mari saudara-saudara kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu bagi kami. Kami sekarang boleh belajar tentang firman-Mu. Mampukan kami untuk melakukannya, terbuka dengan situasi apapun yang ada di sekitar kami. Karena kami percaya Tuhan bisa hadir melalui semua bagian sederhana sekalipun. Bahkan orang sederhana sekalipun.
dalam kehidupan kami, dan semua tertuju untuk kebaikan kami sendiri, dan semakin melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam seluruh bagian hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendoakan yang sakit, Bapak Yohanes Gadi, Bapak Yudus Dengan, Nyonya Esther Zainuddin, Nyonya Dorce Tumembon, Diaken Nyonya CH Dengan, Nyonya Metus Ruru, Nyonya Simon Tando, Bapak Terandi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Uni Eslak Burlawal, Nyonya Erniati Tangaran, Saudara Liliani Maketi, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Stefanus Pakurung, Nyonya Margareta Sarra, Ibu Matilda Timisela, Saudara Naftali Mina Manggala Pasalongan, Bapak M Pasalongan, Ibu Adolfina Tilang, Nyonya Ermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Saudari Mercy Samben, Penatua Nyonya Selvi Besilambi, Bapak Yakobus Pagiling, Nyonya Peter Tena, atau mungkin ada yang tidak sempat kami sebutkan namanya. Berkati, kasihi, kuatkan mereka Tuhan, untuk selalu berhikmat dalam keadaan apapun, bahkan dalam keadaan sakit seperti sekarang, untuk selalu merasakan kehadiran Tuhan di dalam semua bagian kehidupan mereka, yang berduka, yang bergumul, yang merasakan beban hidup yang berat dalam kehidupan ini. Biarlah Tuhan juga senantiasa bersama-sama dengan kami. Pelayanan di tengah-tengah jemaat juga kami doakan, biarlah terus kami jalani seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Pemerintah kami, biarlah Tuhan beri hikmat kepada mereka, agar senantiasa memerintah kami seturut dengan kehendak Tuhan. Berdoa mendoakan pandemi, kami masih berada dalam pergumulan sekarang ini Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati, menguatkan, dan mensukacitakan kami di masa pandemi ini. Tuhan berkati hidup kami, khususnya hari ini. Biarlah kami terus menjalani kehidupan kami dalam kasih dan tuntunan Tuhan. Ini doa kami Bapa, ampuni salah dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah kasih dan sayang Tuhan boleh kita rasakan melalui persekutuan kita hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa terus mengasihi dan memberkati kita dalam perjalanan kehidupan kita selanjutnya. Shalom.